Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Aditya di channel Bab Horor. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan cerita teror di Gunung Dempo part 2. Mereka pun lanjut berjalan. Tiba-tiba Yuni berteriak dan menyuruh mereka untuk tiarap. Mereka semua serempak menjatuhkan diri ke tanah. Hembusan angin besar lewat di atas mereka. Tapi Alpin sama sekali tak melihat apapun. Alpin cuma merasakan hembusan angin. Tadi ada makhluk hitam, ucap Yuni sambil menangis. Udah Yun, diem dulu, jangan cerita, kata Bang Idan. Tapi Yuni tak mendengar omongan Bang Idan. Yuni terus bicara dan ngasih tahu kalau makhluk itu mengincar Bang Amran. Bang Amran yang mendengar omongan Yuni langsung nelan ludah dan wajahnya terlihat pucat. Apa benar Yun? Tanya Bang Amran. Iya Bang, makhluk itu sejak tadi mengikuti kita. Matanya selalu menatap ke Bang Amran. Dia seperti ngincer Bang Amran, jawab Yuni. Mereka semua langsung menatap Bang Amran dan saling tatap satu sama lain. Wajah mereka nampak ketakutan, dan omongan Yuni barusan membuat jantung Alpin serasa diremas-remas. Penghuni Dempo bukan cuma mengganggu, tapi berniat mencelakakan mereka. Makhluk itu juga yang narik kaki Alpin. Tadi aku lihat dia sembunyi di balik pohon. Tambah Yuni. Sekarang giliran Alpin yang pucat. Memang bukan akar kan Yun? Aku juga lihat tangan hitam yang mencengkram kakiku. Mendengar obrolan Alpin dan Yuni, mereka semua serempak beristighfar. Sudah, jangan dipikirkan, kita lanjut jalan lagi dan fokus. Jangan sampai terpisah. Percayalah, kita semua pasti selamat. Kita punya Tuhan, ucap Bang Idan. Memotong obrolan Alpin dan Yuni. Mereka pun menarik napas panjang untuk menenangkan diri. Lalu mulai berjalan lagi. Ketika mereka berjalan, Alpin yang masih penasaran kembali bertanya ke Yuni. Yun, jadi kamu benar lihat yang narik aku? Aku beneran gak bohong. Kalau yang narik kakiku itu bukan akar tapi tangan. Iya, aku lihat makhluk itu yang narik kaki kamu. Tadi aku mau bilang, tapi sudah terlambat, jawab Yuni. Ale yang berjalan di belakang Alpin ikut nimbrung. Kalau aku gak lihat tangan Pin, tapi aku lihat monyet yang besar banget. Matanya merah, dia ngikut kita terus, tapi aku gak berani ngomong, takut dibilang halu. Dari belakang Bang Idan berteriak dan membentak mereka. Cukup, gak usah cerita ini itu. Sekarang fokus jalan aja biar cepat selamat. Berdoa bukan cerita. Mendengar bentakan Bang Idan, Alpin, Yuni, dan Ale langsung diam dan melanjutkan perjalanan. Suara-suara gaib kembali terdengar di balik semak-semak. Ada suara langkah kaki, tawa, dan tangisan. Kadang suara ranting patah. Namun yang paling mengganggu adalah suara-suara yang berasal dari jurang. Suara itu memanggil nama mereka secara terus-menerus. Fokus, jangan didengar, kata Bang Idan. Omongan Bang Idan itu benar. Ketika mereka fokus, suara-suara itu tak terdengar lagi. Begitu juga dengan penampakan. Hampir 30 menit mereka berjalan dengan tenang. Tiba-tiba Anes berteriak menyebut nama Tuhan. Matanya melotot memandang ke satu arah. Bang Idan dengan sigap langsung memeluk Anes dan menundukkan kepalanya. Tenang Nes, kalem, doa terus menerut keyakinanmu. Mereka semua mengelilingi Anes. Tubuhnya menggigil ketakutan. Kenapa Nes? Tanya Bang Amran. Jangan jalan Bang, di depan ada macan,
jawab Anes yang mulai menangis. Mereka semua menatap ke arah yang ditunjukkan oleh Anes. Tapi tidak ada apapun. Nampaknya hanya Anes yang bisa melihat macan itu. Yuni yang berada di sebelah Anes mulai menangis dan berdoa sesuai keyakinannya. Wajah Anes basah oleh keringat. Lehernya nampak kaku dengan pandangan lurus ke depan. "Ayo Nes, jalan lagi," ajak Bang Idan. "Jangan Bang, ada macan," jawab Anes. Lalu penampakan dan tawa cekikikan menggema lagi. Suara yang memanggil nama Anes mulai terdengar dari arah jurang. "Jangan noleh Nes," kata Bang Idan, sambil menghalangi pandangan Anes. Tapi fokus Anes tak teralihkan. Dia masih terus menatap ngeri ke arah depan. Berkali-kali dia bilang, "Macan, macan." Setelah beberapa menit, Anes dan Yuni mulai tenang. Napas Anes juga mulai teratur. Dan Bang Idan pun kembali mengajak untuk jalan. Kali ini Anes menurut. Mereka berasumsi kalau macan yang dilihat Anes sudah pergi. Mereka pun lanjut jalan, dan Bang Idan meminta agar mereka merapatkan barisan. Bang Amran jalan paling depan, diikuti oleh Yuni, Alpin, Ale, Anes, dan Bang Idan. Setelah jalan beberapa meter, Bang Amran berhenti mendadak. Dia nampak tertarik dengan daun keladi, hutan yang bergerak-gerak sendiri. Dengan santai dia memperhatikan dan menyoroti daun itu dengan senternya. Dari belakang terdengar teriakan Bang Idan. "Am, kenapa berhenti dan nyenterin daun keladi? Kalau mau istirahat, matiin aja senternya. Hemat Am." Tapi Bang Amran tak menghiraukan Bang Idan. Dia terus menyenteri daun itu. Alpin dan yang lainnya saling berpandangan. Tak tahu harus berbuat apa. Lalu Bang Amran secara perlahan berbalik ke arah mereka. Dia pun tersenyum sambil menatap mereka. Lalu Bang Amran tertawa dengan keras. Alpin, Yuni, Ale, dan Anes langsung mundur. Bang Amran masih terus tertawa dengan keras. Lalu dengan suara keras dia menyanyikan sebuah rap lagu yang sedang populer di masa itu. Andai dipisah. Bang Idan langsung maju menghampiri Bang Amran. Tapi Bang Amran melompat mundur sambil terus bernyanyi dan tertawa. Dan dengan cepat Bang Amran melompat ke pohon dekat dia. Tapi dengan sigap Bang Idan menarik dan menenangkannya. Mereka kembali dicekam ketakutan dan mulai menangis. Karena dua orang yang mereka tuakan sedang bergumul. Akhirnya Bang Amran mulai tenang. Karena khawatir Bang Amran lompat ke jurang di sisi kiri. Maka mereka berinisiatif membantu memegang Bang Amran. Karena walau sudah tenang, Bang Amran masih tertawa dan bernyanyi dan sesekali berbicara dengan bahasa Jawa. Lalu Bang Idan meminta mereka semua berdoa, karena tidak ada satupun dari mereka yang mengerti cara menghadapi orang kesurupan. Yang bisa mereka lakukan hanyalah beristighfar tanpa henti. Anes dan Yuni pun mengulang-ulang doa yang sama sesuai kepercayaan mereka. Dan sama seperti sebelumnya, tiap kali ada kejadian, suara dan tawa mulai terdengar kembali, seolah-olah mengejek mereka. Alpin sempat melihat sekilas ke arah pohon besar yang berada di belakang mereka. Dan di sana banyak makhluk yang berkumpul. Kuntilanak, pocong, dan genderuwo. Karena sudah cukup lama mereka berhenti, Bang Amran pun mulai tenang. Bang Idan mengajak untuk lanjut jalan. Bang Idan jalan di depan sambil memapah Bang Amran. Dan Anes kali ini terpaksa jalan paling belakang, dan senter yang dibawa Bang Amran tadi kini dibawa oleh Anes. Bang Amran sempat sadar dan bertanya ke Bang Idan,
Kenapa aku Dan? Tapi tak lama Bang Amran kesurupan lagi. Matanya kembali melotot dan marah-marah sambil mengancam kalau mereka tak bisa selamat, dan sesekali Amran berkata dengan nada marah, "Tinggalkan, tinggalkan, kalian harus tinggalkan di sini." Tapi mereka tak mengerti apa yang dimaksud, apa yang harus ditinggalkan, atau siapa yang harus ditinggalkan. Bang Idan memberi kode agar mereka mengabaikan omongan Bang Amran. Tak lama berjalan, mereka tiba di sebuah tempat yang lumayan datar dan ada beberapa pohon. Tempat itu kira-kira sekitar 1 meter persegi. Di situ mereka memutuskan untuk beristirahat lagi. Alpin merasa tak tega pada Bang Idan, karena Bang Idan harus menjaga mereka dan juga Bang Amran yang masih kesurupan. Dan memang keadaannya sangat berbahaya. Jangankan jatuh ke jurang, jatuh di turunan yang ekstrim pun akan fatal akibatnya. Lalu terlihat Bang Idan memejamkan matanya sambil merangkul Bang Amran. Alpin mendekati Ale dan mengajaknya ngobrol karena sejak tadi Ale diam saja. "Le, maksud Bang Amran tinggalkan itu apa ya?" tanya Alpin ke Ale. Tapi Ale seakan tak mendengar pertanyaan Alpin. Matanya menatap kosong ke satu titik. Dan kedua tangannya dililit menggunakan syal. Alpin mengulangi lagi pertanyaannya karena Alpin pikir Ale tak mendengar. "Le, kamu tak dengar? Aku tadi tanya kira-kira apa maksud Bang Amran bilang tinggalkan itu?" Kali ini Ale menatap Alpin. Terlihat wajahnya pucat, bibirnya gemetar, dan Ale mulai bicara. "Pin, aku takut sekali." "Ada apa, Le?" tanya Alpin. "Itu monyet besar dari tadi terus mengintai kita, Pin." "Monyet apa, Le?" tanya Alpin dengan penasaran. Mata Ale semakin ketakutan. Wajahnya kian pucat dan Ale berkata, "Monyet besar itu, Pin. Dia bilang, cepat dorong temanmu itu. Cepat dorong dia. Dia bilang begitu terus, Pin. Aku takut dia kuasai aku dan kesurupan kayak Bang Amran. Makanya aku ikat tanganku ini." "Siapa yang didorong, Le?" tanya Alpin. "Kamu, Pin," jawab Ale. Sekarang Alpin yang ketakutan setengah mati. "Yang bener, Le?" tanya Alpin untuk memastikan. "Bener, Pin. Demi Allah, demi Rasulullah, aku benar-benar takut," jawab Ale. Tiba-tiba Bang Idan membuka mata dan marah kepada mereka berdua. Ngomong apa kalian?" Lalu Ale menjelaskan kepada Bang Idan. Bang Idan mendengarkannya dengan serius. Dahinya mengkerut dan dia nampak kesal. Setengah teriak Bang Idan bertanya kepada Ale, "Mana makhluk itu? Tunjukkan, Le." Dengan ketakutan, Ale menunjuk ke arah belakang pohon besar. Lalu Bang Idan menyenteri pohon itu, tapi tidak ada apa-apa. Bang Idan bertanya lagi kepada Ale, "Benar omongan kau itu, Le?" Ale pun mengangguk pelan. Napas Bang Idan naik turun. Nampaknya Bang Idan semakin muak dengan keadaan ini. Lalu Bang Idan meminta mereka berdiri dan lanjut jalan lagi. Bang Idan pun jalan sambil memapah Bang Amran. Bang Amran masih ngoceh sendiri dengan bahasa yang tak dimengerti. Satu-satunya yang dimengerti saat Bang Amran bilang, tinggalkan saja di sini." Tapi kali ini Bang Idan menimpali ucapan Bang Amran dengan emosi.
Nggak ada yang ditinggalkan di sini. Mendengar ucapan Bang Idan, Alpin mulai takut. Tadinya Alpin mau menanyakan sesuatu ke Ale. Tapi Alpin mengurungkan niatnya. Mereka pun terus melangkah dan semakin lama kabut semakin tebal. Mereka kembali merapatkan barisan karena takut terpisah di tengah kabut. Tubuh Alpin pun mulai terasa remuk karena kelelahan. Alpin pun merasa lapar dan haus setelah berjalan cukup lama. Mereka pun tiba di tempat yang lumayan datar dan ada beberapa pohon. Di sini Bang Idan meminta untuk istirahat lagi. Tapi Alpin melihat ke sekeliling tempat itu dan nampaknya Alpin merasa tak asing dengan tempat itu. Alpin pun menghampiri Bang Idan dan berkata, "Bang, bukannya ini tempat yang tadi?" "Jangan ngawur, kita udah jalan lama," jawab Bang Idan. Mendengar jawaban Bang Idan yang cukup keras, Alpin tak berani membantah. Tapi Alpin yakin kalau tempat ini adalah tempat tadi. Tiba-tiba Anes berteriak histeris dan tangannya mengibas-ngibas ke udara. "Pergi, pergi, Tuhan tolong aku, pergi," teriak Anes. Mereka semua terperangah melihat keadaan Anes. Dalam pikirannya Alpin ngomong, "Apakah kali ini Anes yang kesurupan?" "Nes, ada apa?" tanya Alpin dengan nada yang sedikit berteriak. "Tolong Pin, aku mau dibawa kuntilanak," jawab Anes dengan nada panik dan terus mengibas-ngibaskan tangannya. Dalam kekacauan itu, Alpin bingung harus ngapain. Alpin bingung bagaimana cara menolongnya. Jika Alpin tak melihat sesuatu, sementara Anes terus bergulat dengan sesuatu yang tak terlihat, Anes pun terus-menerus meminta pertolongan Tuhannya. Yuni yang melihat keadaan Anes kembali menangis. Sementara Bang Amran masih berteriak, tinggalin aja, bawa, hahaha." Bang Idan pun menyuruh yang lain untuk berdoa. Tangisan Yuni makin histeris. Sementara Ale tiba-tiba menjatuhkan dirinya dan meringkuk dengan tubuh gemetar. Bang Idan pun menghampiri Ale. "Le, kenapa Le?" Bang Idan bertanya sambil mengguncang-guncang tubuh Ale. Ale tak bereaksi apa-apa, malah tubuhnya semakin meringkuk dan telinganya ditutupi kedua tangannya. Bang Idan kembali bertanya ke Ale. "Le, ada apa Le? Jawab Le," ucap Bang Idan sambil menepuk-nepuk pipi Ale. Kali ini Ale menjawab pertanyaan Bang Idan. "Bang, tolong aku Bang," jawab Ale. "Ada apa Dek? Bilang sama Bang," sambung Bang Idan dengan lembut. "Makhluk hitam berbulu itu Bang, dia terus-terusan berteriak di telingaku. Aku takut Bang," jawab Ale. Bang Idan kembali bertanya, "Bilang apa dia?" "Dia bilang kalau aku harus mendorong Alpin," jawab Ale sambil tangannya menunjuk ke arah Alpin. Dan tangis Ale pun langsung pecah. Bang Idan langsung memeluk Ale dan bilang, "Ucap Dek istighfar, kuasai dirimu, jangan lihat makhluk itu, anggap aja dia nggak ada." "Dia marah Bang, dia mau makan aku takut Bang," jawab Ale. Bang Idan langsung memegang wajah Ale dan menatap matanya, dan bilang, "Kendalikan dirimu, jangan dengarkan perintah siapapun, kecuali Abang." Setelah itu Ale pun mulai tenang dan terdengar suara Anes yang mengucap syukur. "Terima kasih Tuhan, terima kasih." Bang Idan pun bertanya ke Anes, "Kenapa tadi Nes? Kuntilanak dan pocong tadi mau bawa aku Bang. Selain itu mereka juga bilang mau mengambil yang lainnya."
jawab Anes dengan napas yang masih naik turun, serta keringat yang mengucur di wajahnya. Mendengar jawaban Anes, Bang Idan pun melihat mereka satu persatu dan bilang, "Kalian masih kuat jalan?" "Siap," jawab mereka dengan kompak. Lalu Bang Idan menyuruh Alpin untuk membuka kaos dalamnya. Alpin pun nurut, lalu memberikan kaos itu ke Bang Idan. Lalu Bang Idan menyangkutkan kaos itu di salah satu akar yang mencuat. Lalu Bang Idan pun mengajak untuk melanjutkan perjalanan dan bilang, "Dengar ya, Abang tegaskan lagi, fokus aja ke depan. Apapun yang kalian dengar, lihat, rasakan, jangan diceritakan." Mereka semua pun mengangguk. Dan Bang Idan pun kembali berkata, "Kita semua lihat, nggak usah diceritain lagi. Abang juga lihat, nggak cuma kalian. Pokoknya kita saling jaga aja. Ingat di sebelah kiri kita jurang, jadi jaga temanmu." Mereka pun segera melanjutkan perjalanan. Dan Bang Idan meminta Alpin untuk menghentikan Anes. Dan Bang Idan pun menyuruh Anes untuk terus berdoa. Alpin dan Anes pun mengangguk. Dari sini gangguan-gangguan semakin banyak. Tangan-tangan menggapai dari semak. Kepala yang menggelinding dan tersenyum. Kuntilanak berkali-kali melintas di atas mereka. Dan pada satu waktu Yuni berteriak meminta tolong karena rambutnya ditarik kuntilanak. Lalu Alpin mendengar suara Bang Idan. "Nenek buyut, maafkan kami, Nek. Tolong jangan ganggu kami, Nek. Jika kami ada kesalahan, kami meminta maaf." Hampir 1 jam mereka berjalan, tapi mereka kaget karena mereka kembali ke tempat tadi. Kaki Alpin langsung lemas ketika Alpin melihat kaos dalam berwarna putihnya tergantung di akar. Bang Idan dan yang lainnya juga melihat kaos itu, dan reaksi mereka sama seperti Alpin. Mereka langsung duduk dan menundukkan kepala. Alpin merasa sudah tak sanggup lagi berjalan. Tiba-tiba Yuni yang berada di samping Alpin bertingkah aneh. Yuni menjatuhkan dirinya dan mulai merangkak. Tangannya terlihat mencakar-cakar tanah. Kemudian terdengar suara Yuni yang mengaum. Hal itu membuat Alpin dan yang lainnya ketakutan. Bulu kuduk Alpin langsung berdiri. Tapi karena di sebelah kiri mereka jurang, Alpin memberanikan diri dan menangkap Yuni. Alpin khawatir Yuni yang sedang kerasukan lompat ke jurang. Tapi usaha Alpin dipatahkan dengan mudah. Alpin hampir tak percaya Yuni yang bertubuh kecil bisa melempar Alpin. Melihat kejadian itu, Ale dan Anes langsung membantu. Tapi mereka berdua mengalami hal yang sama dengan Alpin. Tubuh mereka semua terpental. Kemudian secara bersamaan, Alpin, Ale, dan Anes bergerak untuk menangkap Yuni. Sementara Bang Idan tak ikut membantu karena Bang Amran juga memberontak, berusaha melepaskan diri. Napas Alpin mulai tak beraturan. Jantung Alpin berdetak kencang. Alpin dan Ale yang memegang tangan Yuni dibanting ke sana kemari dengan mudah. Tapi Alpin dan Ale masih terus memegangi tangan Yuni. Sementara Anes yang memegangi tubuh Yuni juga terkena amukan Yuni. Tiba-tiba terdengar suara Bang Idan. "Nenek buyut, maafkan kami, Nek. Tolonglah kami, Nenek Setu." Mendengar ucapan Bang Idan, Yuni langsung menatap ke arah Bang Idan. Lalu perlahan Yuni mulai tenang. Dia tak lagi mengamuk. Tapi geraman-geraman mirip harimau masih terus keluar dari mulutnya. Begitu juga dengan Bang Amran. Dia mendadak menjadi tenang dan matanya tertutup.
Melihat hal itu, Alpin bersyukur dan mengucapkan alhamdulillah. Pin, Le, Anes, masih kuat kalian? Tanya Bang Idan. Mereka semua menjawab, siap. Aku yang jaga Bang Amran. Kalian jaga Yuni, jangan sampai dia berontak dan lari ke jurang, ucap Bang Idan. Oke Bang, kami akan menjaga Yuni, jawab Alpin. Lalu Bang Idan pun menyuruh mereka untuk jalan duluan. Alpin jalan paling depan dan diikuti Anes dan Ale yang memegangi Yuni. Dan diikuti oleh Bang Idan yang memegangi Bang Amran. Saat saya senter mulai diarahkan ke jalur, Alpin nampak gugup karena Alpin tak mengenali jalur itu. Padahal sebelumnya Alpin sudah beberapa kali melewati jalur itu. Ada apa, Dek? Tanya Bang Idan. Alpin menoleh ke arah Bang Idan dengan wajah yang gugup dan ketakutan. Lalu berkata, Bang, kemana ini? Jalurnya tiba-tiba ada 2. Bang Idan yang gak percaya langsung menghampiri Alpin. Lalu Bang Idan pun kaget karena jalurnya memang ada 2. Dan kedua jalur itu tak ada yang tahu. Kemudian Bang Idan bertanya ke Alpin, nalurimu pilih yang mana? Alpin pun menjawab tanpa ragu, kanan Bang, karena logikanya sebelah kiri jurang. Bang Idan nampak berpikir keras. Mereka semua terdiam menunggu keputusan Bang Idan. Lalu Bang Amran membuka matanya dan menatap ke arah mereka dengan tersenyum dan tawa terbahak-bahak. Dan Bang Amran pun berbicara, kalian gak bisa pulang. Kalimat itu diucapkannya terus-menerus dengan nada yang mengejek. Tiba-tiba wajah Bang Idan langsung serius dan berkata dengan keras, semua pasti pulang, gak ada yang ditinggal. Alpin terpaku menghadapi situasi yang mendadak kembali tegang. Sementara itu Ale dan Anes panik karena Yuni tiba-tiba memberontak kembali. Ale dan Anes berteriak histeris saat Yuni membanting mereka berdua ke sana kemari. Lalu Yuni berkata, lompat ke jurang, lompat ke jurang. Mereka berpandang ngeri saat mendengar ucapan Yuni. Apalagi saat itu posisi mereka tepat berada di bibir jurang. Kaki Alpin bergetar karena kabut yang tebal menghalangi pandangannya. Dan Alpin tidak tahu seberapa dalam jurang itu. Secara perlahan Alpin mundur menjauh dari tepian jurang. Tiba-tiba sesuatu terjadi dengan cepat. Alpin dan Bang Idan hanya melongo dengan wajah ketakutan. Ketika Yuni menggeram kencang dan melempar Ale dan Anes ke jurang. Apa yang akan terjadi dengan mereka? Nantikan kelanjutannya di part selanjutnya. Oke, jika kalian suka cerita ini, jangan lupa like, comment, and subscribe.